Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai topik proses pemulihan ekonomi global tahun 2022. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Abdul Qadir, Intan Safira, saya, dan Kezia Victoria, dan Romario Rafael. Next. Oke. Yang pertama yaitu Bank Dunia menurunkan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah atas menjadi menengah bawah. Hal ini disebabkan dengan pendapatan nasional bruto atau Gross National Income atau GNI per kapita Indonesia turun dari 4.050 dolar pada 2019 menjadi 3.870 pada tahun 2020. Penurunan kelas ekonomi ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Hal ini juga diakui oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenko Febrio Kasyaribu, yang dimana mengatakan jika krisis kesehatan telah memberi dampak sangat mendalam pada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global. Next. Selanjutnya yaitu ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Next. Oke, baik. Selanjutnya itu pemulihan ekonomi dan reformasi itu berdasarkan dari publikasi World Economy Outlook pada bulan Juli 2021. Perekonomian global pada tahun 2020 itu diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9%. Nah, pertumbuhan ini termasuk yang tinggi terutama pada negara-negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2%. Nah, sejalan dengan prospek membaiknya ekonomi global, pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2022 akan lebih kuat pada rentang pertumbuhan 5,0 sampai 5,5%. Nah, resiko ketidakpastian ini itu menjadi salah satu faktor yang yaitu berasal dari perkembangan pandemi COVID-19. Dan itu masih akan menjadi faktor yang harus diantisipasi pada tahun 2022. Dalam konversi pers terkait nota keuangan dan RUU APBN pada tahun 2002, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto itu menjelaskan bahwa pemerintah itu terus berkonsentrasi pada penanganan COVID-19, khususnya di kuartal ketiga kemarin. Kata beliau itu kasus puncak varian Delta pada saat kasusnya di puncak ekonomi akan menurun sedikit, dan tentu saja kita sebagai pemerintah itu terus mendorong agar ekonomi itu apakah seperti ekspor, investasi, kemudian juga belanja pemerintah untuk terus dimaksimalkan. Next. Untuk upaya perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan yaitu melalui reformasi struktural, juga ditopang melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Dengan implementasi reformasi struktural tersebut, tren pertumbuhan ekonomi itu diharapkan terus meningkat sehingga Indonesia itu memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2022. Karena mengacu pada kerangka ekonomi next. Oke, bisa kita lihat ini pada mengacu pada kerangka ekonomi pada makro pada tahun 2022 itu pemerintah itu menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi
dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah juga akan meneruskan program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Bisa kita lihat di sini dari tabel asumsi dasar ekonomi makro pada 2001 di tengah di sini yaitu di tengah optimalisasi pemulihan ekonomi 2020 itu pemerintah diperkirakan tuh masih akan memberikan ketidakpastian atau ketidakmampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi figur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Yang terjadi bisa dilihat di sini di tabel itu mengacu pada kerangka ekonomi makro. Jadi pemerintah itu menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan pada pemulihan ekonomi dan juga reformasi struktur agar bersifat inklusif dalam rangka menunjukkan arah pemulihan pandemi COVID-19. Bisa dilihat ini target pada 2020 itu diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat pengangguran itu terbuka atau TPT itu pada kisaran 5,5 sampai 6,3%. Yang kedua itu tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 sampai 9,0%. Yang ketiga itu ada tingkat ketimpangan atau rasio Gini itu pada kisaran 0,376 sampai 0,378, dan yang keempat itu ada pembangunan manusia atau IPM itu diharapkan mencapai 73,41 sampai 73,46%. Nah, upaya tersebut itu akan didukung dengan reformasi struktur yang tertuang dalam tema RAPBN dan kebijakan fiskal pada tahun 2022. Next. Selanjutnya adalah proses pemulihan ekonomi global pada tahun 2022. Yang pertama adalah pada awalnya tahun 2020, muncul banyak tantangan dalam ekonomi secara global, dan salah satu faktor yang paling berdampak itu karena munculnya pandemi COVID-19. Sebenarnya pandemi COVID-19 ini muncul lebih berfokus kepada kesehatan, tetapi perekonomian dan juga keuangan negara juga ikut berdampak. Yang kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani memberikan cara untuk mengatasi masalah global ini dengan menjalankan aksi G20. G20 ini merupakan sebuah forum atau platform untuk membahas mengenai masalah-masalah yang muncul jika suatu saat terjadi krisis finansial dari negara-negara yang ada. Lalu yang ketiga, di skala internasional G20 membantu pemulihan faktor perdagangan secara global. Jadi dalam perdagangan internasional, G20 ini mendukung pemulihan perdagangan short term dan long term, termasuk trade facilitation saat presidensi G20 ini terjadi, yang juga berkaitan dengan World Trade Organization atau WTO. Lalu yang keempat, ada juga pembahasan mengenai pengembangan dari infrastruktur yang lebih mengarah kepada aspek keuangan. Next. Ini adalah usaha-usaha dari pemerintah. Yang pertama, pemerintah melakukan evaluasi dan juga memberi usulan untuk mengoptimalisasikan dana program PN atau 2021 guna untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Berhasil mencapai sebesar 155,63 triliun rupiah, dan dalam program perlindungan sosial sebesar 49,07 triliun rupiah. Kedua, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memberi dukungan untuk dunia usaha, dan juga mendorong daya beli dan tingkat konsumsi dari masyarakat. Yang ketiga, pemerintah juga fokus dalam mempercepat vaksinasi sebagai alat untuk memulihkan kepercayaan dari sifat konsumsi masyarakat. Next. Lalu ini adalah langkah-langkahnya yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah juga melakukan program seperti bantuan sosial dan juga memberikan bantuan langsung tunai. Yang kedua, PPN akan ditanggung oleh pemerintah dalam sektor properti dan juga perumahan. Lalu adanya subsidi untuk masyarakat yang membuka UMKM atau memiliki usaha kecil lainnya yang membutuhkan bantuan. Lalu yang terakhir, membuat program kartu prakerja. Next. Oke. Berikutnya itu kenapa kelompok kami memilih topik pemulihan ekonomi global pada tahun 2022. Karena pelaksanaan UTS dan UAS via pembuatan video ini sungguh membuat pemahaman kami lebih luas, jadi kami memilih ini adalah untuk pemahaman kami akan pemulihan ekonomi lebih luas dan lebih dalam lagi. Dan salah satu alasannya juga kita kan hidup di dunia.
salah satu masyarakat di Indonesia, di mana bila ekonomi jatuh atau naik, kita akan merasakan suka dukanya. Pada saat ekonomi jatuh, kita akan merasakan susah sebagai masyarakat. Jadi kita bukan cuma merasakan suka dukanya, tapi juga memahaminya lebih mendalam lagi. Oke, next. Teori Marxisme. Kenapa sih kami memilih teori Marxisme ini? Karena menurut kami teori ini paling yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang akan kami bahas. Kami juga menggunakan teori ini untuk melihat dan mempelajari kasus ini. Nah, apa itu teori Marxisme? Jadi, singkatnya teori Marxisme ini menjelaskan kalau ekonomi negara ini disesuaikan dengan ideologinya. Jadi, kalau dikaitkan dengan kasus ini, contohnya negara-negara yang independen itu merasa nggak perlu dibantu oleh negara lain, terutama negara ideologinya berbeda balik dengan ideologi negaranya. Negara tersebut merasa kalau dia sendiri cukup untuk memulihkan ekonomi negaranya sendiri. Nah, teori Marxisme ini juga memiliki asumsi utama dan apa hubungannya dengan kasus ini. Yang pertama itu proses perubahan masyarakat pada antar negara itu mencerminkan model pembangunan ekonomi dan akumulasi kekayaan. Jadi model pembangunan ekonomi itu ada 3 jenis, tapi kali ini kami menggunakan step-centered development yang sangat cocok lah untuk kasus ini. Model ini menjelaskan kalau pemerintah lah atau negara yang menjadi kontrol dari ekonomi negara tersebut. Tentu masyarakat juga memiliki big influence, tapi pemerintah negara lah yang berusaha untuk memulihkan ekonomi tersebut dengan melakukan langkah intensif atau usaha-usaha lainnya. Dan yang kedua adalah perspektif kapitalisme yang paling berpengaruh dalam ekonomi politik global. Ini bisa disebutkan menjadi suatu kekurangan dari teori tersebut, di mana juga dari teori Marxisme menganggap bahwa kapitalisme itu buruk, karena menjelaskan kalau yang di atas akan selalu memiliki kesempatan dan yang di bawah akan terus menjadi di bawah. Atau contohnya orang kaya akan selalu memiliki kesempatan untuk terus kaya, namun yang buruh akan terus jadi buruh. Apalagi dalam pemulihan ekonomi. Pada saat ekonomi jatuh, maaf ya, masyarakat kecil sangat titik beratkan. Tidak ada pergerakan ekonomi yang buat mereka tuh nggak ada penghasilan, nggak bisa makan, dan lain-lain. Sementara masyarakat atau pemerintah yang masih senantiasa lebih baik saat ekonomi jatuh dibandingkan masyarakat kecil, malah ingin mengambil keputusan seperti ada kasus korupsi bansos diduga di sekitaran 20,8 miliar. Nah, inilah menjadi kekurangan dari teori ini. Namun di sisi lain, asumsi ini menjelaskan kalau semua negara tentu ingin profit atau keuntungan. Jadi negara-negara yang bekerja sama untuk pemulihan ekonomi itu yang tentunya membuat keuntungan masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Miss Emmy atas waktunya.